Keza juga kita ngobrol lanjut ya. Masih bersama Zo. Gak harus gitu. Gak harus gitu. Lu biar kocak aja. Babi! Wow, kita masuk sekarang ke Tonight Clinic. Baiklah, sudah bersama seperti biasa Mbak Zoya ya, yang akan memandu kita di tema pentingnya mengenal pasangan sebelum menikah. Nah, ini ya. Kemarin ada kasus viral yang melakukan pernikahan hanya 12 hari saja. Sebenarnya apa saja? Apa saja kita tahu dari pasangan sebelum memutuskan menikahi dia. Nah, ini good point sebenarnya. Ini good point. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan juga menyangkut tema ini, nanti Keza bisa tanya-tanya juga. Keza juga udah mau menikah kan ya? Bentar lagi ya? Masih lama, Februari tahun depan. Nah, Oke. gimana Mbak Zoya? Harus ada pacaran kah gitu, maksudnya harus berapa lama gitu? Mengenal Idealnya, pasangan mengenal gitu. Kalau pasangan. aku sih lebih setuju kalau misalnya mau pacaran sebaiknya kurang lebih 2 tahun. Ya, karena ada satu teori gitu ya, teori dari Sternberg tentang cinta dari Sternberg itu kan orang ada 3 tahapan dalam cinta itu ya, ada passionate, ada intimacy, sama ada komitmen. Nah, jadi biasanya ada penelitian ya yang menyatakan orang itu bisa expire passionate love-nya itu kurang lebih itu 18 bulan. Artinya setelah 18 bulan aslinya baru keluar. Jadi kalau ada yang cuma berapa hari, berapa bulan kenal gitu terus langsung jadian agak lebih susah ya, lebih banyak faktor yang ya susah lah gini disetujui. Cuma kalau kan pernah tahu nikah ta'aruf segala macam gitu ya. Susah-susah gampang gini, kalau misalnya nikah ta'aruf biasanya relatif lebih langgeng karena mereka pacarannya baru jadian tapi kehidupan pernikahannya biasanya datar. Nah kalau yang sama-sama cinta itu biasanya begitu habis menikah dramanya agak banyak tuh karena merasa kan lu cinta sama gua, lu harusnya bikin kayak gini gitu kan. Banyak tuntutannya gitu tapi biasanya Mbak Zoya Ada Fred tadi di Iya, sini. saya mendengar ada kayak ada basa-basa. Mona ini suka begitu ya kamu ya. Mona, kok mau. Keisha ini. Salah. Sorry. Terus apa, Mbak Zoya? Tapi mengenal, kan banyak yang bilang kalau kita tidak mengenal seperti beli kucing dalam karung ya. Ya itu maksudnya gimana caranya, apakah kita memang harus mengenalnya seperti apa? Memang harus dikenal banget selama 2 tahun itu memang pol-polan kenalnya? Ya gimana sih kan namanya pacaran juga. Diam! Gimana Mbak Zoya? Ya namanya pacaran masih kenal lah. Ya bukan kan maksudnya mengeksplornya seberapa eksplor gitu loh. Sampai akhirnya kita yakin bahwa emang gue sudah mengenal dia dan akhirnya menikah. Sampai taraf, diam loh! Gimana Mbak Zoya? harus mengenal kayak misalnya spirituality, sociality itu tuh harus dikenal gitu ya. Jadi kayak misalnya gini sama ekonomi. Ya. Artinya gini, kalau misalnya spirituality meskipun agamanya sama, tapi cara beribadahnya kan beda-beda. Iya, setuju. Apa yang dia percaya beda-beda itu harus dibahas. Terus kalau ada perbedaan gitu, Oh, ya, terus terus. gimana tuh cara mengkomunikasikannya. Kedua sosial, yang satu sukanya memang suka dugem, suka ketemu orang, yang satu males di rumah aja. Itu bisa jadi potensi berantem. Iya. Jadi selama pacaran dilihat, nih kalau misalnya memang pasangannya memang orangnya rumahan, memang males jalan-jalan keluar, jangan kalau udah nikah dipikir, ya udah ayo dong kita jalan-jalan. Ya emang dari dulu dia nggak suka gitu ya. Jangan dipaksa untuk berubah juga kan. Gitu. Emang nggak bisa merubah orang ya Mbak ya? Nggak bisa, mendingan kita merubah diri sendiri. Keisha mungkin mau cerita sedikit pengalamannya kan, sorry ya pernah mengalami, boleh diomongin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Pernah mengalami kekerasan fisik ya. Dan Dalam hubungan ya? dan kaget ternyata pasangan kalau Gimana sih Kak? kaget ternyata pasangan kalau marah melakukan kekerasan fisik. Nah itu mungkin pas pacaran Itu gimana Zoya lagi? Keisha. Keisha. Gimana? Gimana ceritanya? Berapa tahun hubungan? Pacarannya 2 tahun, tapi mulai main fisik itu pas 6 bulan pacaran. Sebenarnya dia udah mulai ini abusive tapi Verbal. Tapi aku nggak ngeh karena kan itu nggak kelihatan ya. Biasanya mungkin aku taunya tuh oh marahnya tuh kayak gini gitu. Tapi pas main fisik aku baru tahu kalau ternyata oh parah banget ya ternyata gitu. Pas udah fisik baru tuh aku tahu verbalnya juga ternyata nggak baik buat aku gitu.
Itu kalau di kasus kamu menurut saya ya. Lu siapa? Ali. Gaya lo. Dia nggak tahu apa-apa. Gini Keisha, kalau menurut saya. Tapi Aku boleh nanya nggak? Ya boleh. Maksudnya kan banyak banget kayak pasangan yang kayak gini akhirnya menerima terus dia diam. Kamu waktu itu pas menghadapi pasangan kamu Terus dijalanin kan? kekerasan, Tetap kamu dijalanin. jalanin, kamu simpen sendiri atau kamu cerita sama orang lain? Aku jalanin, terus tapi nggak aku simpen sendiri, aku tuh cerita sama temen deket aku gitu. Terus ini gimana ya menurut kalian? Mereka sih sebenarnya kayak udah pasti melarang karena kan nggak baik buat aku. Tapi tuh aku nggak denger, aku nggak dengerin. Cuman kayak aku nggak butuh saran dari kalian, cuman aku pengen numpahin Masih aja. yakin kayak gitu. dia pasti bisa berubah. Mbak Zoya, Nah, ini bukan, caranya bisa bukan buat terjadi lepas sama gitu? cewek dong. Ada juga cowok yang ternyata kekerasan dari pasangannya. Iya. Nah ini gimana? Apakah Mengakhirinya gitu. Marah main fisik. Kan mendingan marah main PS. Ya kan? Gimana? Ya, bisa dirubah nggak sih Mbak sikap laki-laki atau perempuan Bisa berubah yang nggak, Mbak? temperamental Bisa berubah juga? Enggak. Nggak bisa kan? Enggak. Jadi gini misalnya, umurnya dia itu adalah 30 tahun. Kita cuma mengenal 2 tahun ya. Yang 2 tahun misalnya yang kita kenal dari dia atau 6 bulan yang kita kenal dia seperti itu. Ya apa iya di luar kita dia seperti itu. Maksudnya orang kan sering bilang gini, tapi kan aku sayang sama kamu. Biasanya yang sering menyakiti, suka bikin bingung pasangannya dengan bilang, aku kan sayang. Dia sering banget bilang sayang, tapi perilakunya kasar gitu. Akhirnya yang dicintai kan jadi galau. Dia selalu mau percaya sama sayangnya. Tapi kalau aku biasanya aku bilang begini sama klien-klienku yang ngalamin ini, aku bilang gini, sayang aja disakitin, gimana enggak? Ya Good kan point. ya, Good gitu. point. Jadi kalau misalnya sayang yang sehat itu adalah yang nggak nyakitin gitu, yang produktif. Sama Kalau sayang ya dia sayang aja sayang-sayangan dia gitu ya. mukul gitu ya, gimana dia nggak sayang ya nantinya? Langkah terbaiknya untuk mengakhiri hubungan itu karena kadang-kadang susah Mbak bisa untuk Karena udah melepaskannya. bucin. Iya. Sama takut juga biasanya mereka Ngancam. ngancam atau ya pokoknya banyak hal lah yang mereka lakuin untuk biar cewek ini nggak bisa lepas gitu. Siapa tahu dia ngalamin tuh net lovers di rumah. Siapa tahu apa nanya sendiri ini. Oh enggak ya, oke ya bagus. Alhamdulillah gue tonjok balik kok. Sabar. Tenang aja ntar gue bantuin nonjok kok. Gimana Mbak Zoya? Gimana Mbak Zoya? Banyak yang mau Iya. Kalau biasanya susah banget gitu ya, iya kan ngalaminnya susah banget waktu lagi mau putusin gitu. Kadang-kadang mesti usaha banget, tapi yang paling penting itu adalah ini aja deh, keluar dari situ dan jangan pernah berharap orang itu akan berubah. Jadi biasanya mereka pikir enggak kok dia cinta, dia pasti berubah. Banyak orang yang percaya kalau nikah bakal berubah, padahal enggak juga. Biasanya makin parah. makin parah ya. Gitu. Tapi kalau orang udah dibutakan oleh cinta, kadang-kadang tuh kita nggak bisa ngeliat apapun gitu. Karena cinta kan membabi budek. Serius gak? Yaudah ini ada pertanyaan dari Ya, sosial dari media. sosial media. Sosial ya. media. Lihat Yuk ya. kita lihat. Ya, ini dia. Ti, bacain Ti. Iya bentar belum Mana? keluar. Dari Rara. Mbak Zoya, apakah penting juga untuk mencari informasi terkait pasangan kita melalui orang-orang yang biasanya Waduh. ada di lingkungan dia? Nah. Sejauh apa sebaiknya kita lakukan agar tidak terkesan seperti Nah, di bagus, teks? bagus nih pertanyaan. Ini bagus, bagus. Ya. Itu kalau mau, apalagi dia mau menikah gitu. Iya, tujuannya. apalagi mau menikah. Sekarang gini, kalau misalnya dia benar-benar orangnya tidak memiliki gangguan jiwa, gangguan kepribadian dan sebagainya, biasanya dia akan ngajak kamu bergaul, enggak cuma nyimpan kamu buat dirinya sendiri. Sama teman-temannya Ya, juga ya dibagi. biasanya mereka-mereka yang toksik atau mereka-mereka yang punya ya kecenderungan punya gangguan kepribadian, dia biasanya mau nyimpan kamu tuh untuk dirinya sendiri aja, baik laki-laki atau perempuan gitu. Tapi kalau misalnya dia kenalin sama teman baiknya, kalau dia perempuan, teman-teman perempuannya dikenalin. Kalau teman-teman lakinya juga begitu. Sama orang tuanya dan sebagainya. Meskipun hubungannya dia sama orang tuanya nggak bagus, tapi biasanya kalau niatannya baik, dia akan ngenalin. Oke, tapi kayaknya maksud dari pertanyaan ini misalkan nih, Nanya-nanya saya tentang misalkan masa saya mau lalunya. deket sama Kak Desta nih, Ya. atau enggak sama Kak Vincent. Nanti saya cari tahu nih dari teman-teman Kak Vincent sama Kak Desta. Kak Vincent tuh orangnya gimana sih, Desta tuh orangnya Ya. gimana sih? Nah, itu Apakah tuh oke? Boleh nggak sih sejauh boleh nggak sih mana? apa lebih baik kita mengenal langsung aja dan menilai sendiri? Masa lalunya udah masa lalu gitu. Kalau misalnya aku sih lebih baik sih mendingan mengenal sendiri ya. Karena kalau misalnya ada yang bertanya nih ya, buat ini buat pengalaman juga, kalau ada yang bertanya, wah jangan misalnya kamu dulu pacar-pacar kamu seperti apa, mendingan jangan dijawab. Biasanya ntar jadi ahli sejarah. Diungkit lagi. Kalau berantem nanti ada apa-apa, dulu kamu sama pacar kamu begini, kenapa sama saya enggak? Nah, Gitu, banyak yang dan manggut-manggut, sebagainya. iya benar juga ya gitu ya. Jadi terus kayak diselidikin terus gitu ya. Iya, jadi mendingan Sidik-sidik. kenal langsung apa gini, percayalah sama perasaan kamu gini. Jadi sebenarnya perasaan itu nggak pernah salah, gitu ya. Kadang-kadang kita bisa jatuh cinta pada orang yang salah, tapi kita mesti percaya sama perasaan kita. Nah, Keisha juga udah mau menikah kan? Ya. Udah sejauh mana kamu mengenal pasangan kamu? Aku tahu soal pasangan kamu sebetulnya kan. Sebenarnya baru kelihatan aslinya tuh
setelah tunangan November kemarin itu baru ketahuan kalau ternyata oh cuek ya, oh ini ya, oh itu ya gitu sih. Tapi ya, yakin mau nikah ya? Tapi menurut kan katanya harus ada. Kok nanya Ya, bukan maksudnya udah yakin kan, iya. Baiklah, pengen saya teruskan, cuman waktu kita nih habis. Ya, Tapi yang pasti, konon katanya kalau ingin dekat dengan pasangan atau orang yang dekat dengan kita, ajaklah dia naik gunung atau traveling bareng. Di situ akan kelihatan Kelihatan bagaimana sifat aslinya. aslinya. Oke, terima kasih Mbak Thank you, Zoya Mbak Zoya. sekali lagi. Minggu depan balik lagi Mbak Zoya. Keisha juga terima kasih ya. Karena nih satu segmen nggak cukup ini kalau kita ngebahas sama Mbak Zoya. ya. Keisha mudah-mudahan lancar semua sampai hari H. Amin. Ya. Bahagia selalu ya. Habis ini kita kembali lagi akan menguak masa lalu dari kita berempat. Tetap di Tonight Show. Oke, baiklah. Ini karena banyak sekali orang yang biar kocak. Ya nggak harus gitu Oh, juga. nggak harus gitu ya. Ya, Mas, mohon maaf tadi saya sampai jatuh-jatuhan berusaha biar bisa Menutup. menyetop semuanya, tapi ternyata Banyak sekali request yang ingin Iya, dilanjutkan waktunya karena juga belum selesai tidak ya. Mbak memungkinkan. Zoya sorry nggak jadi pulang nih. Keza juga kita ngobrol lanjut ya. Masih Lanjut ya. bersama Zoya. Nggak harus gitu. Nggak harus gitu. Lu biar kocak aja. Babi. Ini babi. Kaget. Ini gue babi. Ini gue. Kita sekarang membuka line telepon ya. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Dengan siapa nih? Bunga di Cijantung. Oke, di Cijantung mau nanya langsung ke Mbak Zoya, silakan ya. Iya. Malam Mbak Zoya. Malam juga. Kenapa walau pacaran kita udah bertahun-tahun, terus yang tadinya romantis jadi berubah pas udah nikah jadi nggak romantis dan cuek itu. Gimana cara menyikapinya gitu? Sikapinya. Oke. Oke. Iya, bisa nggak sih berubah gitu? Ya bener nggak sih itu hidup seperti nelayan? Maksudnya dapat kasih umpan, mancing, begitu Mancing, ikan udah dapat. dapat kan udah. Iya, kebanyakan orang kan jadi males. Jadi kayak gini, yang harus dilakukan sama semua orang ketika dia sudah menikah adalah tetap berkencan. Kan biasanya kencan itu kan kalau misalnya lagi pacaran tuh niat banget ya. Rapi, dandan gitu ya. Terus senang-senang berdua, siap-siap Pas gitu. nikah cuek. Begitu nikah, boro-boro kencan Iya. gitu ya. Kadang-kadang ngomong aja atau berhubungan seks aja nggak lihat-lihatan muka ya kan. Waduh. Mikirin yang lain. Enggak ya? Zoya. Zoya. Keisha. Oke, udah terjawab belum? Jadi bahwa memang Menjatuh harus nyalakan api asmara. Ritual romantisnya harus tetap dijaga. Lu duduk ngapa sih berdiri mulu? Oke, baiklah kalau begitu terima kasih ya. Kamu kasih. berhasil mendapatkan pulsa ya. Ya, mungkin Keisha ada yang mau ya. ditanyakan, Keisha. Ya, Keisha. Serius dong. Keisha mau nanya mungkin, ada pertanyaan juga tadi. Faktor ekonomi, Oh, iya. Mbak. Ini penting juga ya. Dalam mau menikah itu kan apakah memang harus mapan dulu? Finansial. Atau memang harus bareng-bareng atau gimana sih sebetulnya? Sebaiknya sih udah cukup mapan gitu ya. Mau punya anak ataupun enggak itu harus sudah mapan. Dan yang paling penting kalau mau menikah itu harus benar-benar buka-bukaan rekening. Jadi mesti tahu misalnya utang kredit cardnya berapa gitu ya. Bahkan terus ya gitu kamu Gaji sebulan. tanggungan kamu berapa? Gaji sebulan berapa? aja, Gitu. aman dikeluarkan untuk apa aja gitu ya, mesti Ekspektasinya tuh mesti dibahas kan kadang-kadang kalau nikah ya udahlah terserah ntar suami saya ngasih berapa. Tapi habis itu nanti kesel, Loh, rame. taruhlah kalau gitu. misalnya banyak utang, terus habis itu gaji nggak gitu besar. Terus nggak jadi atau gimana? Iya mesti Cari solusinya. Nggak usah kita gue nanya Zoya. Zoya. Gimana Mbak? Didiskusikan dulu kalau Ya. misalnya gara-gara utang itu terus udah gitu nanti akhirnya mengacaukan ini Iya, keluarga iya. kan jadi ribet gitu. Termasuk kalau misalnya gue sih sangat menyarankan adanya ini perjanjian pranikah, prenups. Oh, Gitu. really? Jadi prenups itu bukan untuk supaya cerai ya. Prenups itu supaya gini kalau misalnya laki-lakinya atau Soalnya perempuannya banyak punya pro dan bisnis. kontra soal itu. Iya. Ya. Jadi kalau laki-laki atau perempuannya punya bisnis sendiri-sendiri, jangan sampai ketika dia berbisnis hutangnya dia itu jadi kena ke keluarganya sebenarnya itu. Nah, Keisha udah Untuk mikirin ngejaga gitu. Untuk itu nggak maksudnya Prenup gitu finansial sudah saling terbuka nggak untuk KK? Ya, Zo. Kembali. Udah belum? Udah mau sampai habis. pembicaraan itu. Oh, aku dari pacaran udah mulai tahu sih dia kerjanya apa, aku kerjanya apa, terus kita punya Jangan uang cuma berapa tahu gitu. buka rekeningnya. Iya. Ya. Udah Lihat terbuka. saldo Soal ATM-nya finansial. berapa, utangnya cek. Oh, ngantuk.
lagi waktu juga perbincangan kita ya. Tapi sekali lagi Keisha mudah-mudahan lancar sekali lagi dan kamu yang penting happy ya. Kita doain ya. Zoya terima kasih banget ya. Dadah, selamat malam kalian.